Film dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor yang sedang mengajar. Di sini, dia menjelaskan tentang obat-obatan jenis baru yang sedang dia teliti. Di tengah proses mengajar, ada seorang mahasiswi cantik bernama Tian yang berusaha menggodanya. Setelah kelas selesai, ia membujuk si profesor untuk memberikan nilai tambahan kepadanya. Si profesor pun bersedia memberikan nilai tinggi asalkan Tian mau masuk ke laboratoriumnya. Namun, ketika tiba di ruangan itu, Tian tidak sengaja melihat seorang wanita yang disekap dalam keadaan terluka. Spontan, dia ketakutan dan berusaha kabur. Tapi tiba-tiba di tempat yang sama, seorang penjahat dengan level di atas rata-rata bernama Zhou datang untuk menyelamatkan wanita itu. Dengan bermodalkan pisau dapur, dia mampu menghabisi para penjaga di tempat tersebut. Rupanya, dia dan Tian adalah sepasang suami istri yang sudah merencanakan misi ini sejak lama. Mereka berniat meringkus si profesor yang telah menciptakan narkoboy jenis baru bernama laba-laba es. Dengan begitu, mereka bisa menguasai bisnis ilegal di seluruh wilayah Tiongkok. Setelah menghabisi para penjaga, Zhou masuk ke dalam laboratorium untuk melepaskan Tian. Tapi ternyata wanita itu sudah berhasil melepaskan diri dan menangkap si profesor. Sialnya, mereka berdua kembali diserbu oleh para penjaga. Karena kalah jumlah, Zhou memanggil salah satu anak buahnya untuk menghabisi pasukan bersenjata tersebut. Berkat kemampuan bertarung di atas rata-rata, akhirnya ia mampu membereskan semua penjaga di gedung seberang. Dan sekarang, giliran duet maut pasangan suami istri brutal melawan para penjaga yang mengepung laboratorium. Sebelum beraksi brutal, Zhou menyamar sebagai profesor untuk mengelabui mereka. Ketika para kriminal lengah, mereka berdua langsung tancap gas. Tak lama setelahnya, mereka memaksa si profesor untuk melanjutkan proses pembuatan laba-laba es. 5 jam kemudian, para polisi datang untuk menyelidiki kasus pembajakan laboratorium. Mereka dipimpin oleh seorang kapten bernama Jin. Dia adalah polisi yang paling kompeten dan selalu berhasil menyelesaikan misinya. Sayangnya, profesor itu telah tewas dengan luka sayatan di wajahnya yang berbentuk laba-laba. Di tempat ini, Jin juga menemukan bukti bahwa si profesor telah meneliti obat-obatan terlarang selama ini. Sebelum pergi, dia memutuskan menghapus sebagian bukti penelitian, karena jika tidak, wartawan akan mengeksposnya ke media. Di kantor polisi, Jin menyuruh anak buahnya menginterogasi para penjaga lab yang masih hidup. Namun, sangat disayangkan, dia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Saat Jin sibuk menggali informasi tentang laba-laba es, salah satu anggotanya menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan para pengedar yang sedang disandera di sebuah kapal. Melihat itu, Jin bergegas menuju TKP. Di sisi lain, Zhou sedang berada di sebuah kapal bersama Tian yang memakai pakaian ketat. Kapal tersebut berada di dermaga yang merupakan tempat pengedaran laba-laba es. Seperti video yang didapatkan oleh Jin, Zhou dan kawan-kawan telah menangkap seorang pengedar yang bekerja sama dengan organisasi mafia terbesar di kota itu. Tampaknya ada orang yang sengaja membocorkan informasi ini kepada polisi. Tidak berselang lama, Zhou dan anak buahnya mengangkut stok laba-laba es untuk dipindahkan ke suatu tempat. Tapi di waktu yang sama, Jin dan polisi lain sudah berada di dekat dermaga. Mengetahui hal itu, Zhou langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghadang mereka semua. Di sisi lain, Jin berhasil menerobos masuk ke dalam dermaga. Tapi sialnya, Zhou sudah bersiap untuk membantai para polisi. Meskipun digempur habis-habisan, Jin tetap melawan dengan sekuat tenaga, lalu menabrakkan mobil ke arah Zhou.
Setelah tembakannya berhenti, dia mengejar penjahat itu yang lari ke dalam ruang penyimpanan narkoboy. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun saling baku hantam. Di tengah pertarungannya, Jin dikejutkan dengan ratusan kilo laba-laba es yang ada di sana. Tapi di lain pihak, Zhou terus menyerangnya dengan membabi tidak buta. Kali ini, dia menggunakan senjata yang sangat unik. Sayangnya, pertarungan sengit ini terpaksa berhenti karena pasukan SWAT telah datang. Zhou pun kabur bersama dengan Tian. Di waktu yang sama, anak buahnya justru menghadang pasukan SWAT agar bosnya bisa membawa kabur narkoboy yang telah diangkut. Setelah berjibaku cukup lama, dia berhasil membawa kabur sebagian narkoboy. Sementara itu, salah satu anggota Jin mencoba untuk mengejar mereka. Tapi hal itu sia-sia karena Zhou dan kawan-kawan sudah terlalu jauh. Singkat cerita, polisi dan para nelayan terlibat dalam kericuhan gara-gara Jin menggeledah kontainer mereka secara paksa. Namun, para nelayan langsung terdiam ketika tahu kalau isi dari kontainer tersebut adalah laba-laba es. Di tempat lain, wali kota Wusuli yang bernama Long sedang pidato di depan wartawan. Dia membicarakan tentang kondisi kotanya yang semakin kotor akibat kedatangan para pembuat dan pengedar narkoboy yang membuat air bersih menjadi tercemar, sehingga tidak ada yang berani meminumnya. Sebagai wali kota, Long berjanji akan membuatkan program penanganan limbah yang sangat bagus. Untuk menebus kesalahannya selama menjabat, dia rela meminum air kotor itu di depan wartawan. Tapi sepulangnya dari sana, dia langsung memuntahkan air kotor tadi. Dia lalu memaksa anak buahnya untuk meminum air bekas muntahannya tersebut. Rupanya, semua tindakan Long di depan wartawan hanyalah gimik agar bisa terpilih menjadi gubernur di pilkada mendatang. Setelahnya, dia mendapatkan panggilan dari organisasi mafia tingkat atas yang bernama Naga Air. Dan ternyata Long adalah salah satu anggotanya yang selama ini melindungi mereka dari jeratan hukum. Anggota Naga Air yang lain sedang ketar-ketir karena keberadaan Zhou bisa merusak bisnis narkoboy mereka. Maka dari itu, mereka meminta Long untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Siapapun yang berani mengusik bisnis Naga Air harus segera dimusnahkan, termasuk Jin si polisi jujur. Di waktu yang sama, Jin dan anggotanya sedang menyelidiki identitas Zhou. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah fakta bahwa intinya Zhou adalah mantan pasukan khusus. Sejak pensiun, dia memutuskan menjadi tentara bayaran dan bergabung dengan organisasi pengedaran narkoboy internasional. Tapi hingga saat ini, Jin masih belum tahu tujuan Zhou, kenapa dia berani mengusik bisnis haram milik mafia dan siapa orang yang memberinya perintah. Sembari menggali informasi lebih dalam, para polisi juga menyita laba-laba es seberat 3 ton. Melihat jumlah narkoboy yang banyak, Jin menduga kalau para mafia bekerja sama dengan pemerintah kota agar bisa memproduksinya sebanyak mungkin. Setelah mengecek semua barang sitaan, para polisi langsung melacak keberadaan Zhou dan bergegas untuk menangkapnya. Tidak butuh waktu lama, mereka membawa pasukan SWAT ke sebuah restoran yang diduga sebagai tempat persembunyiannya. Di tempat ini, mereka berniat menembaknya dengan mengandalkan sniper. Namun, sialnya, Zhou sudah mengetahui kedatangan mereka. Alhasil, dia menyandera seorang pegawai resto. Dia lalu meminta Jin untuk berbicara empat mata dan ingin memberitahu dalang di balik laba-laba es. Selain itu, dia juga ingin mengajaknya bekerja sama agar bisa menangkap dalang tersebut. Saat Zhou sedang berbicara, Jin berusaha memberikan aba-aba melalui alat komunikasi supaya anggotanya bisa menembak target. Tapi Zhou langsung menyadari hal itu dan langsung memutuskan alat komunikasinya. Setelahnya, dia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang para polisi. Dan bersamaan dengan itu, Jin justru membiarkan Zhou melarikan diri karena bagaimanapun juga dia masih membutuhkan informasi tentang dalang narkoboy laba-laba es.
Keesokan harinya, Jin melaporkan perkembangan kasus laba-laba es kepada komandannya. Namun, si komandan justru menyuruhnya untuk tutup mulut. Dia juga meminta Jin untuk berbohong dalam acara konferensi pers supaya kepercayaan warga terhadap polisi tidak hilang. Dalam konferensi pers, Jin mengatakan kepada para wartawan sesuai dengan perintah si komandan. Tapi tidak disangka-sangka, Tian datang ke acara itu dengan menyamar sebagai wartawan. Dia kemudian memberikan bukti kepada media bahwa ada kegiatan produksi narkoboy besar-besaran di kota ini yang sengaja disembunyikan oleh polisi. Mendengar hal itu, Jin pun terpaksa memberitahu yang sebenarnya kepada publik, dan tentu saja si komandan tampak sangat kecewa hingga menyebabkan kepala botaknya berasap. Setelah huru-hara yang terjadi, Zhou dan Tian melihat siaran ulangnya di televisi. Di sini, mereka berdua merasa bisa memanfaatkan Jin demi melancarkan rencananya. Lalu, beberapa saat kemudian, anak buah mereka datang membawa sebuah truk limbah, yang mana truk tersebut digunakan pemerintah untuk membuang limbah dari pembuatan laba-laba es. Dari sini, Zhou langsung tahu kalau Long terlibat dalam lingkaran naga air. Jadi, tidak heran kalau Jin kesulitan dalam misi kali ini. Saat Zhou masih membahas tentang Long, pasukan naga air datang dan langsung menangkapnya. Di waktu yang sama, Long sedang bersantai dengan para gadis. Akan tetapi, mereka tiba-tiba menyerangnya. Ternyata, para gadis itu adalah utusan dari naga air yang ditugaskan untuk memperingatkan wali kota yang sulit dihubungi ini. Intinya, para anggota ingin memberitahu Long kalau mereka telah menangkap Zhou. Tapi sebelum mereka menginterogasinya, Zhou kembali bangkit dan mampu membalikkan keadaan. Setelah menghabisi salah satu anggota naga air, dia memberikan peringatan kepada Long. Di sini terungkap bahwa Zhou memiliki dendam kesumat kepadanya karena ternyata 5 tahun yang lalu Long pernah berkomplot dengan atasannya untuk meledakkan 12 orang tentara. Yang mana Zhou adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi tersebut. Sejak kejadian itu, dia bertekad akan menghabisi nyawa Long demi membalas kematian rekan-rekannya. Di sisi lain, Jin dimarahi habis-habisan oleh komandan sebab tidak patuh pada perintahnya. Dan gara-gara konferensi pers kemarin, kabar tentang pembuatan narkoboy menjadi tersebar luas. Sebagai hukuman, komandan pun mencabut polisi ini dari kasus penyelidikan laba-laba es. Kemudian, dia mendapat telepon dari Long untuk membawa semua narkoboy yang disita ke tempat penghancuran bukti. Mendengar perintah itu, Jin tidak setuju. Menurutnya, rencana tersebut bisa memancing para pengedar untuk merampok semua narkoboy yang disita polisi. Tapi, komandan botak ini tidak menghiraukan perkataannya dan tetap menjalankan perintah dari Long. Merasa kesal, Jin pun melampiaskan amarahnya kepada anggotanya sendiri. Bahkan, dia juga marah-marah kepada anggota terbaiknya yang bernama Yue hanya karena membawa makanan ke dalam ruang kerja. Padahal, dia ingin memberikan makanan itu kepada Jin yang belum makan sepanjang hari. Malam harinya, Yue mendapatkan panggilan dari Jin yang menanyakan tentang berkas barang sitaan yang diambil dari dermaga. Tanpa pikir panjang, Yue yang baru saja mau pulang akhirnya putar balik untuk membantu atasannya. Keesokan harinya, sang komandan dan pasukan SWAT bersiap untuk mengangkut narkoboy yang akan dihancurkan. Tapi sialnya, mereka dihadang oleh tentara bayaran Long. Anehnya, komandan tidak peduli sama sekali, seolah dia sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk terus jalan, meskipun tanpa pengawalan dari pasukan SWAT. Ketika sampai di terowongan, tim komandan dan mobil pengangkut narkoboy terhalang oleh para kuli yang sedang memperbaiki saluran air. Ternyata, para kuli itu adalah anak buah Long yang ditugaskan untuk mengambil semua laba-laba es. Setelah melumpuhkan para polisi, mereka langsung mengecek ke dalam truk dan tidak disangka-sangka, saat Jin sedang sibuk melawan para kriminal, Zhou tiba-tiba datang dan ikut menyerangnya. Kemudian dia langsung mengurung Jin di dalam truk bersama semua anak buah Long. Lalu, tanpa membuang waktu, dia membawa truk tersebut menuju ke markasnya.
Di sana, dia membuka truk itu dan terkejut bukan main karena Jin berhasil melumpuhkan semua kriminal. Meskipun pada akhirnya dia harus pingsan akibat kehabisan tenaga. Ketika siuman, Jin terbangun dalam kondisi terikat di atas kursi. Karena merasa kasihan, Zhou memberinya makan ikan mentah yang baru saja dia pancing dari laut. Dia juga akhirnya melepaskan ikatan pada tangannya dan mengajak Jin untuk bergabung dengan timnya. Lagi pula, para polisi hanyalah antek-antek Long. Jadi, lebih baik beraksi tanpa aturan daripada terjebak dalam kemunafikan. Tapi, karena Jin belum percaya kepadanya, Zhou akhirnya menceritakan masalah Tian. Intinya, wanita itu pernah diperbudak oleh Long dan dijadikan kelinci percobaan, di mana Long memasukkan narkoboy ke dalam perutnya. Beruntung Zhou berhasil menolongnya, dan hingga saat ini sudah ada banyak wanita yang hilang diculik oleh komplotan naga air. Maka dari itu, dia butuh bantuan Jin untuk menyudahi kejahatan para mafia. Walaupun ceritanya sangat meyakinkan, Jin masih belum mau bekerja sama dengan seorang penjahat. Sesudah mendengarkan ceritanya, Jin meminta agar semua narkoboy di dalam truk itu segera dilenyapkan sebelum pasukan Long menyerang lagi. Dengan senang hati, Zhou pun menurutinya lalu menyiapkan alat peledak. Tapi sebelum meledakkannya, ada telepon yang berdering. Rupanya telepon itu berasal dari pihak Long yang memberitahu kalau dia telah menangkap Yue dan akan segera menghabisinya. Melihat anggotanya yang disiksa, Jin pun bergegas pergi dengan membawa truk yang berisikan narkoboy, sesuai dengan apa yang diinginkan Long. Singkat cerita, Jin akhirnya sampai di tempat Long. Kemudian, dia mengaktifkan bom yang ada di dalam truk, yang mana bom tersebut akan meledak dalam waktu 3 menit. Di sana, anak buah Long mengecek keaslian narkoboy yang dibawa oleh Jin dengan cara menyuntikannya kepada Yue. Akibatnya, Yue pun langsung sekarat. Sementara itu, Jin tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ditodong senjata oleh para kriminal. Tidak berselang lama, anak buah Zhou datang dengan niat untuk merebut kembali laba-laba es. Namun, saat mereka sedang menembak ke anak buah Long, truk narkoboy itu meledak. Di lain pihak, Jin berlari dan menaruh Yue di sebuah bak, kemudian mengisinya dengan es batu yang banyak untuk mengurangi efek dari laba-laba es. Ketika ambulans sudah datang, Jin langsung memindahkannya. Tapi sialnya, anak buah Zhou menggila dan berusaha menyerang Jin. Dia terlihat kesal karena polisi ini sengaja meledakkan narkoboy. Meskipun lawannya cukup kuat, tapi dia mampu mengalahkannya dengan mudah. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera memindahkan Yue ke dalam ambulans. Tapi nahasnya, nyawa Yue tidak terselamatkan dan dia pun meninggal. Di tempat lain, Long sedang mengadakan pertemuan virtual bersama kelompok naga air. Kali ini, dia diberi kesempatan terakhir oleh para mafia untuk membawa laba-laba es yang masih tersisa. Pada waktu yang sama, Jin sedang berada di ruang interogasi. Dia dicurigai telah menerima uang suap dari mafia. Dia lantas diinterogasi oleh anak buahnya sendiri yang merupakan calon suami Yue. Tentu saja, sebagai calon pengantin, dirinya berhak marah kepada Jin yang gagal menyelamatkan pasangannya. Sementara itu, Jin hanya bisa termenung sambil meratapi kematian Yue. Beberapa saat setelah itu, Zhou datang menemuinya dengan menyamar sebagai pengacara. Di sini dia memberitahu tentang lokasi pabrik narkoboy milik naga air. Kalau Jin mau bekerja sama, maka dia akan membantunya kabur. Tidak punya pilihan lain, Jin akhirnya mau bekerja sama dengannya. Tanpa pikir panjang, Zhou pun langsung memanggil Tian untuk menjemputnya saat itu juga. Berkat kerjasama yang epik, mereka bertiga pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Long sedang berada di pabriknya, yang berlokasi di tempat pengolahan limbah air yang sangat besar. Singkatnya, Zhou bersama Tian dan Jin akhirnya sampai di tempat tersebut, dan mereka pun bersiap untuk menerobos masuk dengan menyamar sebagai pegawai di sana. Sementara itu, Jin akan bertugas untuk mengelabui anak buah Long. Saat sudah mengetahui kedatangan mereka, Long pun menyuruh para kriminal untuk menangkap semua penyusup.
Akan tetapi, Jin dan Joe berhasil mengatasi mereka dengan sangat mudah. Setelahnya, mereka masuk ke dalam ruang produksi. Namun, lagi-lagi mereka harus baku hantam dengan anak buah Long yang tidak habis-habis. Mereka kemudian masuk ke dalam laboratorium untuk memusnahkan semua narkoboy yang ada di sana. Dan demi membalaskan dendamnya, Joe berniat untuk menghabisi si Long. Tapi ternyata si kriminal sudah tidak ada di sana. Dia justru menyuruh anak buahnya untuk mengorbankan diri menggunakan bom. Di tengah asap yang masih mengepul, Long dan beberapa anak buahnya keluar dari sebuah ruangan dengan selamat. Sebelum polisi datang, mereka pun bergegas untuk melarikan diri. Namun, mereka dihadang oleh pasukan naga air yang datang untuk menghabisi nyawa Long. Rupanya para mafia sangat geram karena wali kota ini telah gagal melindungi stok laba-laba es yang masih tersisa. Tapi Long tidak tinggal diam. Long lalu melarikan diri dengan skoci. Namun, tidak disangka ternyata Jin masih hidup. Meskipun sudah terluka parah, dia tetap bisa mengejar Long. Sialnya, Long berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, dia sampai di rumahnya yang sudah dipenuhi oleh polisi. Dan saat Long berusaha kabur, Jin kembali datang dan memaksanya untuk mengakui semua dosa-dosanya kepada pihak yang berwajib. Keesokan harinya, Long diseret ke ruang interogasi. Tapi kriminal ini berbohong dan tidak mau mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, Jin pun menyusup ke kantor polisi untuk mengancamnya. Karena ketakutan, Long pun akhirnya mengakui semua kesalahannya kepada masyarakat. Dia juga mengungkap rahasia tentang organisasi naga air sesuai dengan perintah Jin. Alhasil, pengakuan itu memudahkan pihak berwajib untuk meringkus semua mafia yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya menangkap mafia, mereka juga berhasil menemukan orang-orang yang pernah diculik oleh naga air. Berdasarkan bukti kejahatan yang dia lakukan, Long pun dijatuhi hukuman mati. Setelah kasusnya selesai, Jin mengunjungi makam Joe. Di sana, dia teringat kembali dengan kejadian di dalam pabrik. Pada saat napasnya hampir habis, Joe mewariskan pisau kesayangannya dan berpesan agar Jin mau membalaskan dendamnya. Lalu, sebagai polisi yang jujur, Jin memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib sebab dia sudah bekerja sama dengan seorang kriminal dan telah membantai banyak kriminal. Di akhir film, kita ditunjukkan kejadian 10 tahun yang lalu. Ternyata, Jin dan Joe sudah pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, Joe sedang menjalankan misi sebagai pasukan khusus. Bahkan mereka berdua saling memberikan hormat meskipun belum mengenal satu sama lain. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap-nya selanjutnya.